Shalom, saya Bambang Wibowo, Gembala GB Victory Tanjung Selor. Kita bersama kembali menikmati kuasa Tuhan dan karya anugerah yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan, kali ini saya akan menyampaikan tentang kerasukan iblis atau kerasukan setan. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mungkin saudara pernah menyaksikan langsung atau menyaksikan secara langsung orang-orang yang dirasuki iblis, atau orang sedang kerasukan, atau orang sedang dikuasai oleh iblis. Atau saudara mungkin mendengar bagaimana ada orang-orang di sekitar saudara, atau di kota saudara, atau dimanapun saudara ada tinggal, ada orang yang kerasukan setan. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana keadaan orang yang dirasuki setan? Di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 25 sampai ayat yang seterusnya, saya akan bacakan buat kita bersama. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Bapak saudaraku dikasih Tuhan, dalam Injil Lukas memperlihatkan tentang bagaimana orang yang dikuasai oleh iblis, orang yang dirasuki oleh iblis. Jadi iblis itu masuk ke dalam tubuhnya, dia menguasai pikiran, dan dia menguasai tubuhnya, dan dia mengendalikan sepenuhnya, atau dia mengambil alih atas kendali tubuh kita. Dan orang yang dikuasai iblis, dia akan berperilaku seperti apa yang iblis mau. Dia mengikuti apapun yang iblis lakukan. Saudaraku dikasih Tuhan, dan kondisi orang itu luar biasa. Dia sangat kuat sekali. Bahkan saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan sudah lama ia tidak berpakaian, dia tidak berpakaian. Dia tidak menggunakan selai baju pun, ya. Dan dia tidak tinggal dalam rumah, dia di pekuburan. Dia bisa menjadi liar, dia bisa menjadi seperti orang yang tidak waras. Ya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dan tidak hanya itu, kekuatannya juga luar biasa. Dia dikatakan di sini bahwa karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Bayangkan dia dikala dia suka bikin onar, dia suka berontak, suka lari dari rumah dan sebagainya, akhirnya dibelenggu dengan rantai, tetapi dia bisa putuskan rantai itu. Saudara bisa lihat betapa kuatnya dan dahsyatnya orang itu kalau dia dirasuki iblis. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya pernah melayani orang yang kerasukan setan. Memang tenaganya luar biasa. Saya pegang sendiri tidak sanggup, berdua, bertiga, bahkan lebih. Kita butuh bantuan banyak orang untuk memegang dia. Dan saudara-saudaraku dikasih Tuhan, iblis ini luar biasa. Nah, saudara-saudaraku dikasih, bagaimana sikap kita kalau agar kita tidak dikuasai, agar kita bisa menghadapi orang seperti ini? Karena kebanyakan anak Tuhan justru dia melihat orang yang sedang kerasukan, dia menjadi ketakutan. Dia melihat orang yang tiba-tiba kerasukan iblis, dia menjadi takut, jadi khawatir, dan seringkali kita menjadi melarikan diri. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa kalau kita melihat orang seperti itu, jangan takut, jangan kau gentar, jangan kau kebingungan, panik dan sebagainya, tapi tetaplah tenang. Kita kembali semua pada Tuhan. Kita kembalikan pada Yesus. Kenapa demikian? Di ayat yang ke-28 tadi dikatakan, ketika ia melihat Yesus, orang yang kerasukan tadi di Gerasa, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Iblis itu sangat-sangat takut kepada Tuhan. Iblis sangat-sangat tunduk kepada Yesus. Dia ketakutan sekali. Jadi pada waktu Yesus turun di tempat itu, dia naik ke darat, dari dia menyeberang Danau Galilea, kemudian dia melihat orang itu, dia sudah terlebih dahulu mengusir iblis yang ada yang menguasai orang itu, sehingga orang itu datang kepada Yesus dan tersungkur dan berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai anak Yesus?" Yang berkata bukan orangnya, tapi iblisnya.
Dan saudara-saudaraku dikasih Tuhan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kemudian iblis diusir di dalam nama Yesus hanya dalam waktu sekejap. Jadi saudaraku dikasih, jangan takut kalau engkau bertemu atau mungkin ada keluargamu atau sanak saudaramu yang dekat tiba-tiba kerasukan setan, hadapi, doakan dalam nama Yesus. Di dalam Injil dikatakan juga tanda-tanda orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Dalam nama Yesus setan itu akan dilenyapkan, setan itu akan disingkirkan, akan dilepaskan. Bapak saudaraku dikasih Tuhan, mari kita lepaskan segala kuasa-kuasa gelap apapun yang mengganggu. Kadang tanpa sadar tiba-tiba orang di sekitar kita atau orang di dekat kita tiba-tiba kerasukan setan. Dia kerasukan iblis, dia kerasukan kuasa gelap sehingga dia bisa meronta-ronta. Terkadang dia berperilaku aneh. Berulang kali saudaraku dikasih itu melayani orang yang dilepaskan dari kuasa gelap, dia kerasukan. Dia bisa bertindak seperti buaya, dia bisa mengaum, menggeram seperti singa, seperti harimau. Kadang dia mencakar-cakar, mencabik-cabik, dan berperilaku seperti binatang. Dan bahkan dia matanya bisa terbalik, hanya terlihat putih saja. Saudaraku dikasih itu, mengerikan sekali. Tapi kita jangan takut, kuatkan hatimu, hadapi dalam nama Yesus, tolong dia. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita percaya bahwa di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil, bahwa kuasa Tuhan sangat ditakuti oleh iblis. Maka iblis lari dari orang-orang yang terikat akan kuasa kegelapan, yang dirasuki setan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, mereka akan mengusir setan demi namaku. Mari kita usir mereka, kita usir iblis-iblis yang mengganggu keluarga-keluarga kita di dalam nama Yesus. Semuanya pasti akan lari. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat kembali sekarang berapa banyak iblis yang bisa merasuki manusia. Di sini dikatakan di ayat ke-30, dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, sebab ia kerasukan banyak setan. Bisa banyak setan, bisa banyak yang masuk ke dalam tubuh manusia. Orang di gerasa ini di dalam Lukas 8 dimasuki oleh banyak. Jadi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mungkin itu juga yang membuat dia sangat kuat sekali. Jadi Bapak saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana sikap kita? Jangan takut, jangan gentar. Kalau kau sudah takut, bagaimana kau bisa mengusir setan? Hadapi dengan iman, percaya bahwa di dalam nama Yesus setan itu akan pergi. Alkitab sudah menjelaskan kepada kita, ada jaminan bahwa di dalam nama Yesus iblis itu akan takut. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita menghadapi orang kerasukan setan, menghadapi kuasa-kuasa gelapan iblis, hadapi apapun itu, apapun bentuknya. Dalam nama Yesus jangan kau takut. Anak-anak Tuhan diperlengkapi dengan senjata Allah. Anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan Allah, dilindungi dengan kuasa darah Yesus dan kuasa mukjizat Allah dan kuasa yang ajaib, sehingga dia berkata ke dalam nama Yesus pergi, maka dia akan pergi. Mari kita miliki iman yang besar. Dalam nama Yesus mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kamu meletakkan semuanya ke dalam tanganmu. Hamba berserahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, berikan kuasa-Mu Tuhan buat semua jemaat-Mu. Kuatkan mereka, mampukan mereka, sehingga kuasa-kuasa iblis apapun bisa diusir semuanya di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu, nama-Mu ajaib, dahsyat dan luar biasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya pernah melayani orang yang kerasukan setan. Memang tenaganya luar biasa. Kami saya pegang sendiri tidak sanggup, berdua, bertiga, bahkan lebih. Kita butuh bantuan banyak orang untuk memegang dia. Dan saudara-saudaraku dikasih Tuhan, iblis ini luar biasa. Nah, saudara-saudaraku dikasih, bagaimana sikap kita kalau agar kita tidak dikuasai, agar kita bisa menghadapi orang seperti ini? Karena kebanyakan anak Tuhan justru dia melihat orang yang sedang kerasukan, dia menjadi ketakutan. Dia melihat orang yang tiba-tiba kerasukan iblis, dia menjadi takut, jadi khawatir, dan seringkali kita menjadi